tentu teman-teman banyak bertanya-tanya kira-kira orientasi daripada mata kuliah ini tuh seperti apa dan bagaimana kira-kira aturan main ke depan yang bakal kita hadapi. Untuk itu, untuk sesi kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana kemudian kontrak perkuliahan kita, menjelaskan bagaimana sih deskripsi dan orientasi singkat daripada mata kuliah yang akan kita ikuti selama beberapa kali pertemuan berikutnya. Nah, oke teman-teman sekalian, di awal pertemuan kita dan insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita selama 16 kali pertemuan ke depan, pertama yang harus kita pahami dulu adalah apa sih sebetulnya maksud dan orientasi daripada mata kuliah ini. Itu. Nah, yang perlu pertama kita pahami bahwa terkait dengan teknologi ataukah sistem informasi pemerintahan ini diajarkan khususnya di program studi ilmu pemerintahan, di beberapa program studi ilmu pemerintahan di perguruan tinggi lainnya itu mereka lebih umum menamakan mata kuliah ini sebagai sistem informasi pemerintahan. Tetapi kalau kita di sini di Universitas Muhammadiyah Senjai, mata kuliah ini dinamakan sebagai teknologi informasi pemerintahan. Maksud dan tujuannya sama. Nah, oleh sebab itu mata kuliah ini itu kemudian diharapkan ataukah menjadi salah satu mata kuliah yang mengaktualisasikan bagaimana kerja-kerja pemerintahan dikelola dengan kerja-kerja teknologi yang tentu sejalan dengan perkembangan terkini. Itu ya. Nah, yang kedua adalah mata kuliah ini juga lebih menekankan bahwa bagaimana kemudian kita hidup dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Sekarang kita misalnya di lingkungan kita sudah bicara tentang big data, sudah bicara tentang digitalisasi, tetapi di suatu sisi orang juga bicara tentang keterbukaan informasi. Nah, ini tentu ada keseimbangan antara perkembangan teknologi yang begitu cepat dan di suatu sisi sistem pemerintahan kita yang masih dikelola ya dalam tanda kutip secara konvensional atau tradisional. Nah, oleh sebab itu konteksnya apa? Bahwa terkadang ketika kita ingin mengakses informasi dari pemerintah itu masih bentuknya bentuk teks ataukah file. Jadi kalau kita akses ataukah cari di internet berkasnya tidak ketemu. Misalnya kita cari surat keputusan masih bersifat privacy di internal pemerintah. Nah, ini juga sangat kita menyulitkan kita ya selaku mahasiswa misalnya pada saat melakukan penelitian ataukah dalam proses penyelesaian studi kita disuruh untuk menyusun proposal, tetapi kadangkala di dalam perjalanannya ada data yang kemudian diminta oleh pembimbing ataukah penguji untuk ditambahkan di dalam karya kita. Problemnya adalah data-data tersebut kemudian tidak bisa kita peroleh secara terbuka. Kita bersurat misalnya ke dinas-dinas, kita bersurat misalnya kantor-kantor pemerintah, tetapi itu kemudian tidak direspon. Padahal di era sekarang, di era yang serba berubah sekarang itu, ataukah kita menyebutnya bahwa sistem pemerintahan kita itu diharapkan selalu melakukan transformasi. Artinya membuka diri dengan menyediakan portal informasi yang bisa diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun berada. Nah, karena keterbukaan informasi ini sesungguhnya adalah salah satu bukti aktualisasi daripada nilai negara sebagai pelayan masyarakat. Jadi itu saya kira yang bagian menjadi yang menjadi bagian penting daripada mata kuliah ini, bahwa negara kemudian memposisikan diri sebagai customer dan kita selaku publik dan masyarakat itu memposisikan diri kita sebagai konsumen. Artinya antara
eh, apa antara customer dengan produsen itu kan terjadi transaksi. Ada yang kemudian membutuhkan jasa layanan publik dan ada yang menyediakan jasa layanan publik itu. Siapa kemudian membutuhkan jasa layanan publik adalah publik ataukah masyarakat itu sendiri, dan siapa yang menjadi penyedia jasa layanan publik itu adalah pemerintah atau negara. Nah, oleh sebab itu pelayanan seperti apa kira-kira menjadi tanggung jawab negara maupun pemerintah, itu saya kira menjadi tanda tanya penting untuk kita jawab bersama, bahwa bagaimana kemudian informasi itu bisa diakses dan dibaca, itu adalah bagian dari pelayanan negara. Nah, sehingga kita merasakan bahwa kehadiran negara itu ada di tengah-tengah kita. Kalau informasi saja tidak bisa diakses, maka ya boleh jadi kita asumsikan bahwa negara itu tidak hadir, ya. Nah, orientasi berikutnya daripada mata kuliah ini adalah menjadi birokrat-birokrat yang bisa mengaplikasikan sistem informasi. Artinya apa? Meskipun misalnya kita jurusan ilmu pemerintahan, kita kuliah selama 8 semester, dan kita tidak bisa jamin, Pak, ke depannya kita mau atau apakah wajib menjadi pebisnis, apakah wajib menjadi jurnalis, apakah wajib menjadi politisi, dan lain hal. Nah, yang menjadi penekanan utama biasanya kalau kita berbicara persoalan mahasiswa pemerintahan adalah mereka memiliki orientasi menjadi birokrat-birokrat. Nah, kalau seandainya teman-teman atau pada saat ini teman-teman sudah ada yang bekerja di instansi pemerintah, maka menjadilah birokrat-birokrat yang mampu mengaplikasikan sistem informasi. Itu orientasi, bagian daripada orientasi mata kuliah ini. Nah, yang kedua adalah di mata kuliah ini mengajarkan kita tidak pada konten membuat sistem informasi. Itu salah satu hal yang perlu dicamkan barangkali, bahwa dalam mata kuliah ini kita tidak pada konten membuat software, tidak pada konten membuat aplikasi, tidak pada konten membuat startup seperti Grab, Gojek dan seterusnya, itu tidak. Tetapi kita lebih kepada bagaimana bagaimana kemudian kita mampu menganalisis apa sih yang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh birokrasi kita. Nah, lalu bisa nggak diselesaikan dengan teknologi? Karena tidak semua kan pekerjaan itu harus selesai dengan teknologi. Tetapi di suatu sisi dengan sistem birokrasi, sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi seakan-akan memaksakan bahwa seluruh tata kelola pemerintahan itu menggunakan sentuhan daripada teknologi. Inilah yang kemudian menjadi tantangan ke depan, bahwa ketika tidak ada kemampuan untuk memahami, menerapkan, menjalankan dan mengevaluasi yang namanya teknologi ini, maka kemungkinan tata kelola pemerintahan ke depan asumsinya itu bahwa kita harus menggunakan teknologi, tetapi pada prakteknya itu hanya cerita belaka. Nah, oleh sebab itu teknologi apa yang harus kita rancang, maka nanti ada analisis problem dulu. Seperti apa kira-kira problem yang dihadapi oleh masyarakat. Itu yang menjadi bagian daripada orientasi mata kuliah ini. Nah, selanjutnya kita tidak selamanya bisa bertemu secara virtual langsung menggunakan Zoom. Ada kalanya kita share materi, kemudian ada feedback melalui HP 5, Google Form, SID, email, dan WhatsApp itu sendiri. Saya kira teman-teman di mata kuliah kita di setiap kelasnya itu sudah ada WA grupnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu kemudian yang kedua ini adalah webinar mikro. Jadi sama teman-teman ketika di zaman sekolah barangkali di SMP, SMA itu biasanya melakukan diskusi kelompok atau pemaparan makalah, sama dengan di mata kuliah ini. Jadi kita
kadang-kala mengadakan webinar mikro atau melakukan presentasi atau ke pemaparan, dan di dalamnya terjadi feedback, saling tukar pikiran. Nah, yang ketiga adalah apa sih yang menjadi bentuk-bentuk penugasan saya. Jadi penugasan yang akan saya berikan nantinya itu pada saat berjalan perkuliahan kita, ya tentu ada kuis, ada critical review, ada artikel critical review artikel atau paper, kemudian nanti juga ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu teman-teman bertanya kira-kira sistem penilaiannya seperti apa. Jadi agak berat ya, agak berat di mata kuliah saya itu karena ada lima indikator yang harus kita penuhi. Kehadiran saya hanya nilai kehadiran itu 10% ya, dari misalnya kalau 3 kali tidak ikut di mata kuliah saya, ya kemungkinan saya tidak bisa kali 10% lagi. Kemudian begitupun dengan tugas, selama 16 kali pertemuan, boleh jadi setiap pertemuannya itu saya kasih penugasan. Ini nilainya kemudian kita kalikan menjadi 15%. Kemudian yang ketiga adalah praktik 10%. Ini bentuk praktiknya nanti ya teman-teman, kemungkinan saya berikan penugasan berkunjung ataukah melakukan study tour ke beberapa instansi pemerintah atau KOPD untuk bagaimana menggali lebih jauh terkait dengan penerapan sistem informasi mereka dalam hal tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang mereka lakukan. Kemudian ujian tengah semester ini nilainya kita kalikan 25%, kemudian ujian akhir semester masih menempati posisi pertama dengan angka perkalian itu 40%. Nah, yang saya katakan tadi bahwa di mata kuliah saya itu untuk memperoleh nilai A itu agak berat, karena untuk mendapat nilai A itu bobot nilai yang harus kita capai itu 58 sampai 100%. Jadi kalau misalnya 48 sampai 70% itu ya hanya mampu memperoleh nilai B. Begitupun kalau 55 sampai 69 itu ya hanya finish dengan nilai C. 40 sampai 54 nilai D. Tidak ada usaha sama sekali ataukah sampai di 39% itu saya nyatakan untuk program ulang ataukah error ya. Nah, sebetulnya ada dua referensi yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, silakan teman-teman cari buku atau tulisan-tulisan bunga rampai daripada Profesor Ricardo Eko Indrajit. Jadi beliau banyak menulis tentang teknologi, terutama di bidang pemerintahan. Termasuk saya kira adalah tentang e-government. Lalu yang kedua, ada buku teknologi informasi pemerintahan yang ditulis secara kolaboratif oleh Prof. Dr. Ahmad Nurmandi, Dr. Supardal, Dewi Kurniasi, dan Aulia Nurkasiwi. Silakan teman-teman akses itu. Lalu referensi tambahan, saya kira kalau teman-teman nantinya saya kasih tugas-tugas di setiap pertemuan itu, bisa mencarinya di Google Scholar, Garuda, Scopus, Arsip, Akademia Edu, Google ResearchGate, dan Drive Book itu ya. Nah, saya kira itu untuk pemantik awal saya. Nah, lebih lanjut kita berbicara persoalan apa sih yang menjadi poin-poin ya, apa yang menjadi poin-poin pertemuan kita ke depan. Yang pertama adalah di mata kuliah ini tentu yang sering berulang di bahasa kita pada setiap pertemuannya adalah bagaimana pemerintahan itu melakukan transformasi. Karena sebetulnya orientasi umumnya daripada teknologi informasi pemerintahan itu adalah bagaimana kemudian melakukan transformasi ataukah transforming
Nah, apa yang menjadi ciri khas daripada transformasi pemerintahan itu? Yang pertama adalah berbicara persoalan disruption era ataukah era disrupsi. Kenapa bicara soal era disrupsi? Karena itu keadaan kita sekarang itu menuntut kita untuk selalu menyesuaikan diri lebih cepat, ya, menyesuaikan diri di tengah gempuran, di tengah tantangan teknologi yang sedemikian canggih. Nah, sehingga orientasi yang kedua, research and machine to machine itu harus kita kuasai, Pak. Jadi kita tidak sekedar hidup di zona yang nyaman dengan kerja-kerja konvensional, tetapi ada kalanya bahwa data-data data-data berbagai instansi itu baik swasta maupun pemerintah itu saling bertukar pikiran secara virtual, termasuk kalau kita berbicara data. Bagaimana kemudian satu kementerian dengan kementerian lainnya itu bisa berbagi data yang mereka butuhkan tanpa harus ketemu langsung, tanpa harus hard copy. Mereka bisa melakukannya secara matching to matching. Jadi bagaimana kita bisa melakukan merger data itu secara online. Nah, orientasi mata kuliah yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita bisa lebih detail memahami tentang konsep e-government dan ataukah governance digital. Ini ya, jadi sekarang itu saya kira seluruh tatanan pemerintahan diharapkan bisa dikelola dengan bantuan teknologi. Jadi era serba digital, era kemudian menuntut kita untuk lebih berinovasi, lebih mengefisienkan segala hal yang menjadi kebutuhan dan segala hal yang menjadi pekerjaan kita. Selain daripada efisiensi, selain daripada ekonomi yang kita pertimbangkan adalah kerja-kerja yang kemudian lebih cepat, lebih tepat, dan bernilai di mata, bukan hanya di mata publik secara nasional, tetapi saya kira dunia pun bisa mengakui itu. Gitu. Nah, sehingga yang sangat kita butuhkan di tatanan pemerintahan itu adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mengelola, bisa melahirkan, bisa mengadopsi berbagai macam teknologi sehingga muncul inovasi-inovasi baru. Ya, jadi kalau di paradigma nantinya kita akan jelaskan juga tentang paradigma administrasi. Kalau paradigma administrasi itu administrasi publik itu sudah dikenal yang namanya all public administrasi, ya, all public administrasi, kemudian new public management, new public service, dan yang keempat new public governance. Nah, ini tentu jalan dengan era sekarang bahwa di setiap revolusi itu tentu ada tantangan-tantangan tersendiri, sehingga kita diharapkan bisa bersaing di tengah-tengah situasi semacam itu. Nah, berikutnya adalah perkembangan e-government, terutama di Indonesia. Ini banyak yang kemudian menjustifikasi, ya. Kemudian banyak asumsi yang muncul bahwa Indonesia sangat lambat dalam hal menerapkan, dalam hal mengadopsi sistem e-government. Saya katakan tidak. Bahwa di Indonesia itu justru tingkat perkembangan e-government-nya itu jauh lebih meningkat ketimbang dengan negara-negara Asia lainnya. Ya. Buktinya apa? Kita berkaca ke Surabaya, Jawa Timur, kemudian Sleman, Yogyakarta, dan Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta sana. Lalu di Jawa Barat ada Bandung saya kira, dan Jakarta Pusat pada umumnya itu sudah sangat canggih dalam hal penerapan e-government-nya. Kita kembali misalnya ke Surabaya, bagaimana kemudian Menteri Sosial saat ini yang menjabat pada saat itu sebagai Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini itu bisa menyulap kota Surabaya sebagai
kota dunia. Ini dengan sentuhan teknologi. Jadi berbagai macam teknologi yang diterapkan di sana ternyata juga membuka mata oleh negara-negara lain, mohon maaf, membuka mata untuk daerah-daerah lain untuk mengadopsi itu. Jadi termasuk barangkali Sinjai, termasuk Bone dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu juga berkiblat ke penerapan teknologi yang ada di sana. Nah, cirinya apa? Saat ini kalau kemarin-kemarin ada yang namanya mall pelayanan publik yang berlaku di daerah Jawa, sekarang di Provinsi Sulawesi Selatan itu juga semua daerahnya, kabupaten dan kotanya itu dituntut untuk mendirikan atau menghadirkan mall pelayanan publik itu. Nah, itu salah satu kunci bagaimana perkembangan e-government itu terus didorong. Nah, kalau mall pelayanan publik itu kenapa didorong untuk diadakan? Karena itu terpadu. Jadi segala sistem pelayanan yang dibutuhkan oleh publik itu tersedia secara terpadu. Misalkan jasa layanan surat izin mengemudi atau SIM yang tadinya kita urus harus di kantor Samsat, itu kemudian bergabung di mall pelayanan publik. Yang tadinya persoalan kependudukan, entahkah dia akta kelahiran, entahkah dia kependudukan, entahkah dia kartu tanda penduduk, entahkah dia kartu keluarga, yang tadinya harus diurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu sudah disediakan ruang di mall pelayanan publik itu. Yang tadinya kita harus mengurus surat izin usaha di Dinas Perizinan, sekarang sudah dibuka ruang, diberikan ruang khusus di mall pelayanan publik itu untuk dilakukan transaksi pelayanan di situ. Nah, artinya apa? Di dalam pelayanan publik itu kita bisa mengurus berbagai macam jenis pelayanan yang kita butuhkan dalam satu tempat dengan waktu yang lebih cepat dan lebih efisien. Kalau yang tadinya membutuhkan 2 jam kita datang ke Samsat, kita datang ke Dinas Kependudukan, Dinas Perizinan butuh 3 jam. Ya, boleh jadi di mall pelayanan publik itu dengan 3 jenis layanan yang kita butuhkan hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Itu saya kira efisiensi daripada inovasi dan tingkat perkembangan e-government di Indonesia masa mendatang. Nah, yang terakhir yang menjadi prospek daripada mata kuliah kita adalah keamanan data. Keamanan data ya, kita saya kira teman-teman di berbagai media sosialnya itu sudah sangat familiar kata daripada security. Jadi security itu atau keamanan itu itu diharapkan bisa dipegang atau bisa dikendalikan. Artinya apa? Di berbagai proses registrasi, proses pendaftaran yang kita lakukan secara virtual itu, rata-rata data diri kita diminta. Nah, mulai dari tempat tanggal lahir, nomor nomor KTP, nomor HP, email. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah data yang diberikan secara cuma-cuma itu keamanannya bisa dijamin atau tidak? Itu saya kira menjadi tanda tanya besar buat kita dan menjadi perhatian umum, bukan hanya pemerintah, tapi kita selaku warga negara juga wajib memikirkan itu. Nah, itu hal-hal yang menjadi kata kunci di pertemuan kita pertama ini. Nah, mudah-mudahan setelah memahami ataukah setelah mendengar penjelasan terkait dengan orientasi daripada mata kuliah ini, teman-teman bisa lebih mandiri, bisa lebih serius lagi untuk belajar bagaimana kemudian teknologi-teknologi ke depan itu bisa kita terapkan dengan
uh, asas manfaat yang lebih memadai. Saya kira itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.